Assalamualaikum. Sudah hadir semua? Hadir. Silakan KM, siapkan. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran, mari kita murojaah surat. Mau surat apa? Al-Insyirah. Nah, bisa Al-Insyirah? Bisa. Sok, taud bersama-sama. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Jadi kalau bacaan surat itu biar tidak lupa harus di murojaah. Namanya murojaah. Jadi diulang-ulang. Ibu absen ya? Abi hadir. Adri, Aep, Agun, Andre, Arya, Engkos, Kamal, Riki, Ridwan, Tripanca. Ya, hadir semua berarti ya? Ya, alhamdulillah ya. Nah, hari ini mau tanya dulu. Minggu kemarin materinya tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Minggu kemarin? Tentang apa? Tawuran. Ya, tentang tawuran. Selain tawuran apa lagi? Hamar. Terus apa lagi? Kenakalan remaja. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi baru. Materi apa? Kita lihat dulu ya. Kira-kira menurut kalian ini masuknya ke materi apa? Ya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sebuah video ya. Silahkan diamati. Tahu tentang apa ini videonya? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ini video tentang apa? Tentang apa ini? Dakwah, ya? Tablik. Bukan konser? Bukan, ya?
Tapi ini apa? Jadi apa namanya? Tablik. Tablik. Tablik ya. Kenapa diistilahkannya tablik? Karena Nanti kita bahas ya. Ada yang mau bertanya tentang ini barangkali? Agun? Atau Engkos atau apa? Bu, mau bertanya Bu, Apa? Coba. kan ini tuh tablik gak? Ya, Kalau tablik sama gak kayak dakwah gitu maksudnya? tablik sama nggak kayak dakwah? Ya. Oh iya, oke. Nah nanti kita jelaskan ya. Nanti kita akan lihat pemaparannya apakah sama antara tablik dengan dakwah. Sebelum itu Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini itu apa ya. Sebentar kita buka, kita lihat tujuan pembelajaran dari hari ini adalah coba yang pertama menjelaskan pengertian ya, yang kedua ya. Ya, paham nggak sampai sini? Hah? Belum ya? Belum paham. Tapi mungkin kalian sudah mengenal, ya, sudah mengenal yang namanya dakwah, sudah mengenal yang namanya tablik, sudah mengenal yang namanya khutbah. Cuma mungkin secara spesifik kalian belum paham. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama dulu, yaitu tentang dakwah. Tentang apa? Dakwah. Apa sih pengertian dakwah itu? Dakwah, kalau menurut bahasa artinya mengajak. Apa? Mengajak, memanggil dan menyeru. Kalau mengajak berarti kan artinya apa? Membawa seseorang ya kepada satu tempat ke tempat yang lain, ya. Secara istilah, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam. Ya, pelaku dakwah disebut dengan dai. Pelaku dakwah perempuan disebut daiyah. Jadi kalau dakwah itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau dakwah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Tidak hanya guru PAI atau ustadz atau dai atau mubalik, tidak, tapi siapapun bisa melakukan aktivitas dakwah. Yang penting adalah melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu yang namanya dakwah. Kenapa kita harus berdakwah, Neng dan Cep? Kenapa? Karena ayo, siapa yang tahu kenapa harus berdakwah? Oh iya, bagus. Siapa namanya? Lupa lagi? Ricky. Oke, Ricky. Karena untuk menjelaskan kebenaran Islam. Untuk menjelaskan kebenaran Islam. Selain itu, untuk menyebarkan ajaran? Gitu. Bagaimana kita tahu caranya sholat kalau tidak lewat dakwah, lewat disebarkan? Bagaimana kita tahu caranya puasa kalau kita tidak melihat pengertian atau dari konsep-konsep puasa? Itu ditahunya dari mana? Dari ilmu. Ilmunya dari mana? Ya dari disebarkan oleh pemuka-pemuka agama atau ahli-ahli agama. Makanya dalam Islam konsep dakwah itu penting. Ya, penting untuk diketahui ajaran-ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam ajaran Islam itu banyak sekali pokok-pokok yang harus dilakukan dan harus ditinggalkan. Nah, pokok-pokok yang harus dilakukan dan ditinggalkan itu diketahuinya melalui proses dakwah. Paham sampai sini? Ya, kita lihat dalilnya apa sih tentang dakwah itu? Ya, dalil tentang dakwah itu tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kita baca ya bersama-sama ya. Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Ya, boleh. Artinya siapa yang bisa membacakannya? Boleh, siapa? Ya, yang suaranya keras? Oh, Riki boleh. Riki boleh sambil berdiri, Riki. So. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah kita lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya, terima kasih. Ya, ini sebenarnya kalau ayat tentang dakwah itu banyak. Ya, ada surat Al-Nahl, Al-Imran juga ada beberapa ayat, ya, gitu. Rata-rata itu adalah kalau dakwah itu adalah konsep untuk menyeru untuk beriman kepada Allah, ya, mengajak untuk menjalankan ajaran Islam, ya, memanggil. Kalau memanggil apa? Memanggil untuk beribadah kepada Allah. Rata-rata seperti itu, ya. Nah, jadi ini konsep dakwah itu adalah untuk apa di sana? Coba lihat. Intinya apa? Dari Quran surat Al-Imran ini intinya apa? Hah? Berbuat yang ma'ruf dan mencegah dan dari yang mungkar. Ai ma'ruf apa? Ma'ruf itu apa artinya? Kebaikan. Kalau mungkar? Keburukan. Jadi di balik perbedaan ada persamaan. Bisa? Bisa. Cuma nanti Ibu akan memberikan lembar dulu, lembar LKPD, ya. Lembar LKPD yang nanti kalian kalau sudah selesai, Ibu akan kasih tugas pribadi buat kalian, ya. Sebentar ya. Nanti ditulis boleh di sini, ya. Boleh cek. Kenapa, Cep? Beban kehidupan terlalu banyak, ya? Dulu. 4, 5, 6. Itu berapa orang? 7. Ya. Sebentar, ikut ya. Ini buat nanti kalian mengerjakan tugas LKPD. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4. Kurang 1. Oke. Ya. Tadi sudah tahu tugasnya? Ya. Apa tugasnya tadi? Ibu minta kalau tugas ini kelompok 1 tentang apa ya? Dakwah, ya. Khutbah, ya. Kalau itu tabligh, ya. Boleh. Ini dakwah, ya. Kalau ini boleh contoh lah, ya. Contoh. Jadi kalau contoh itu nanti kelompok ini kasih contoh kalau isi dakwah kayak gimana, isi khutbah kayak gimana, dan isi
tablik kayak gimana? Nah, kalau yang sebelah sana ya, persamaan saja ya. Nah, karena ini belum ada nih persamaannya. Persamaan khutbah dan tablik. Boleh ditulis oleh ketua kelompoknya. Dan sumbernya boleh dilihat dari Google. Boleh sok dibuka HP-nya boleh, medsosnya ya. Untuk mencari informasi tentang materi yang akan dibahas oleh kelompoknya. Boleh sok. Ya, dilihat ya. Sok, dibuka HP-nya boleh ya. Dikerjakan, ditulis di buku. Sambil dibuka buku PAI-nya. Buku PAI-nya dibuka ya, seperti itu. Ya. Belajar lewat buku dan medsos.
Sudah? Sudah? Oleh kelompok 1 dulu ya. Nanti tolong Ibu tampilkan satu-satu, nanti di akhir boleh bertanya. Jadi siapkan pertanyaan terbaiknya ya. Nanti kalau yang bertanya dapat nilai tambahan. Yang menjawab pun dapat nilai tambahan. Ya? Oke. Sok, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang khutbah. Khutbah itu terikat dari syarat dan rukun, lalu tempatnya ditentukan tergantung jenisnya. Khusus khutbah Jumat ada peruntukannya yakni khusus laki-laki. Metode khutbah adalah ceramah, lalu khutbah memakai media yang terbatas yaitu mimbar dan sound system. Jadi khutbah itu memiliki ketentuan syarat dan rukun, lalu dalam pelaksanaannya sudah ada waktu dan tempatnya. Namun jarak media khutbahnya terbatas sesuai dengan khutbahnya terlebih dahulu. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Atas presentasi kalian bisa dipahami? Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang akan Ibu bahas. Tadi kan kita belum membahas materi ya, baru pembukaan. Tadi baru pengertian, kemudian baru ayat ya. Selanjutnya kita mau lihat nih media dakwah. Media dakwah itu ada 2. Yang pertama ada lisan, ya. Kemudian tulisan. Kemudian elektronik. Kalau lisan paham? Paham. Ceramah, menasehati, ya, tulisan. Tulisan paham? Paham, ya. Boleh misalnya lewat kalian menulis sebuah di koran, di majalah, itu bisa sebagai media tulisan. Kalau yang ketiga, itu contohnya apa ya di sana elektronik? Di mana ya?
Video, Bu. Hah? Video. Video di mana contohnya? Di YouTube bisa. Terus di mana lagi? Facebook, apalagi? TikTok, boleh TikTok ya. TikTok kalau misalnya kalian punya aplikasi TikTok, kenapa tidak gunakan tapi untuk hal yang baik ya. Jadi kalian paham ya? Yang namanya media dakwah itu ada tiga, lisan, tulisan, dan elektronik ya. Selanjutnya, nah sekarang yang kedua adalah khutbah. Kalau khutbah sama dakwah bisa membedakan? Bisa nggak membedakan? Bisa ya. Yang namanya khutbah, kira-kira contoh khutbah apa saja? Satu, khutbah Jumat. Terus khutbah apa lagi? Khutbah nikah, Idul Fitri, Idul Adha, khutbah gerhana bulan. Bagus. Berarti kalian paham. Kalau pengertiannya paham nggak? Pengertiannya apa? Sama nggak kira-kira dengan dakwah? Sama nggak? Coba lihat di dari penjelasan Ibu tadi jelas? Yalah. Sekarang Ibu minta kalian ya sebagai kegiatan penutup hari ini yaitu untuk meresume. Ya, meresume hasil belajar hari ini. Ya, silakan. Ditulis di kertas tadi yang sudah Ibu bagikan. Dikasih dan dikasih tanggal. Ya. Silakan. Resume. Resume tahu? Simpulkan kembali kegiatan belajar hari ini, ya. Boleh itu nanti jadi penilaian harian kalian. Ya. Tadi kan udah penilaian kelompok, ya. Kemudian sekarang penilaian harian. Simpulkan. Boleh pakai bagan, boleh. Dibaganin boleh. Nanti dikumpulkan di depan ya.
Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Tidak ada. Sudah paham semua? Jadi hari ini kita membahas apa tadi? Pengertian, dakwah, khutbah, dan tabligh, serta dalil tentang dakwah, khutbah, dan tabligh. Nanti minggu depan kita akan mencoba untuk praktek membuat konsep dakwah. Boleh dakwah, boleh khutbah, dan boleh untuk tabligh. Ya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa apa? Doa akhir pertemuan. Sok dibaca. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Silahkan kalian istirahat ya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat.